Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Satu kali. Tak diberi uang, 4 pencari sumbangan kegiatan 17 Agustus mengamuk dan merusak gerbang rumah dokter di Lampung Utara. Pejabat BKD Lampung yang menganiaya 5 anak buahnya dicopot dari jabatannya. Ratusan perenang mengikuti lomba renang menyeberangi Selat Kelagian Pesawaran. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, dijadikan momentum berharga bagi 3 narapidana kasus terorisme yang mendekam di Lapas Kelas 1A Raja Basa Bandar Lampung. Ketiga narapidana itu berikrar kembali setia pada NKRI. Selain bersumpah, ketiganya juga tulus mencium bendera merah putih. Muhammad Zulfakar S. bin Musalem, silakan. 1-bit.sus. Ketiga narapidana itu Nur Halik, Zulfikar, dan Adi Rianto. Ketiganya dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena tergabung dalam kelompok teroris Jaringan Jemaah Ansharut Daulah atau JAD. Ketiganya sebelumnya ditangkap di Kota Makassar. Jadi kami masuk di sana. Itu sebelum dibubarkan, Bang? Sebelum dibubarkan. Kami kan sebelumnya nggak tahu kalau baru ikut menjadi ini organisasi terlarang. Yang utamanya mudah-mudahan pemerintah dengan masyarakat bisa bersatu untuk mengadakan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Dengan cara begitu insya Allah anak rasa tingkat terorisme pasti akan berkurang karena meningkatnya tingkat pemahaman terorisme karena mungkin kurangnya pengetahuan tentang bagaimana hukum Indonesia sebenarnya. Program ini merupakan sebuah program bagaimana supaya dimunculkan kesadaran bagi narapidana teroris dan yang pada akhirnya nanti diharapkan mereka ini akan menjadi membantu pemerintah mencegah jangan sampai ada lagi tindak pidana teroris. Nah ini saya pikir ini suatu program yang sangat bagus sekali. Nur Halik, Zulfikar, dan Adi Rianto berjanji akan hidup normal di tengah masyarakat setelah bebas dari penjara. Mereka patuh pada perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Ikrar kembali setia kepada Republik Indonesia ini diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Lebih dari 200 hektar lahan persawahan tada hujan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, terancam gagal panen jika tidak ada hujan dalam beberapa bulan ke depan. Tanaman padi berusia 1 bulan itu kurang subur akibat dilanda kekeringan. Tanah sawah kering hingga retak-retak. Untuk mengantisipasi kekeringan itu, para petani mengandalkan air irigasi untuk mengairi sawah. Sayangnya, meski kemarau baru berlangsung selama 2 bulan, namun debit air irigasi kini semakin surut karena terus-menerus disedot. Kondisi itu juga diperparah dengan mendangkalnya irigasi. Hampir 2 bulan ini kan kemarau mulai panjang. Kendala itu yang pertama air karena kemarau, yang kedua karena pendangkalan sungai, terus pendangkalan tersier,
terus banyaknya rumput. Kami bisa terancam gagal panen kalau seperti ini. Harapannya kepada pemerintah terkait gimana? Ya, harapan kami sebagai masyarakat, sebagai petani padi, harapan kami ya tersier ini minta diangkatlah lumpurnya. Petani kini semakin terpuruk karena harus keluar biaya lebih untuk mengairi sawah. Para petani mendesak pemerintah segera turun tangan membantu mengatasi kekeringan tersebut dengan membangun sumur bor dan menormalisasi irigasi supaya debit air kembali banyak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Jumlah sampah harian di Kota Bandar Lampung meningkat drastis, mencapai 1.000 ton per hari. Akibatnya tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung Teluk Betung Barat kekurangan kapasitas penampungan. Sampah di TPA Bakung setiap harinya terus menggunung. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup di bawah tahun 2020, jumlah sampah harian di kisaran 700 ton dan kini mencapai 1.000 ton per hari. Dinas Lingkungan Hidup mengklaim pertambahan penduduk jadi salah satu faktor meningkatnya sampah. Sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup telah bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola sampah seperti bank sampah dan lainnya. Namun solusi itu belum bisa mengurangi penumpukan sampah di TPA Bakung secara signifikan. Dinas Lingkungan Hidup sudah meminta bantuan mesin pengolahan sampah berkapasitas besar kepada Kementerian ESDM, namun bantuan itu belum datang. Dengan adanya nanti FS di Kelaya kali ini, kita bisa menata TPA dan investor mungkin akan tertarik hasil daripada FS. Nanti kalau FS sendiri untuk apa sih Pak? Bentuk apa sih Pak FS itu? Ya bagaimana TPA ini jadinya gitu. Nanti dikelola dengan ada bahan bakar, dikelola di pupuk, dikelola apa, itu tertata. Nah selama ini kan tidak tahu, investor datang, bikin diolah tidak ngerti. Tapi kalau sudah FS dari Kelaya kan dihitung. Oh ini sampahnya ada sekian, oh ini bisa untuk ini, oh ini bisa ini, oh pemasarannya sini. Nah SDM itu kalian mendukung, daripada nanti dia namanya energi kan, Kementerian Energi dia akan mendukung ke PLN, ke kemana-mana itu. Salah satu solusi menekan terus menumpuknya sampah. Masyarakat Bandar Lampung diimbau tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan plastik karena menyebabkan berkurangnya kualitas lingkungan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Di zaman yang sudah maju dan serba modern saat ini, rupanya masih ada saja bangunan sekolah yang tidak layak dan kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, ruang kelas 4 SD Negeri 2 Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, berdinding bilik bambu dan berlantai semen biasa. Sudah lebih dari 1 tahun para siswa kelas 4 SD ini belajar di bangunan bilik ini karena ruang kelas permanen mereka rusak parah dan belum kunjung diperbaiki. Selama belajar di ruang kelas bilik ini, para siswa sering kebasahan saat hujan dan tak jarang binatang melata seperti ular dan kalajengking masuk ke dalam kelas. Aktivitas belajar mengajar pun mendadak dibubarkan. Kalau sekolahnya udah bagus, gimana? Seneng nggak? Senang. Iya. Terus kalau menurut kawan-kawannya katanya sering masuk ular, segala macam. Iya bener? Iya. Kalau hujan, umpamanya kena hujan, basah nggak sekolahannya? Basah. Kelas berapa adanya? Kelas 4. Ini kelas berapa sekarang? Yang pakai yang ini? Kelas 4. Mulai kapan, Dek? Yang apa namanya? Udah ada setahun lebih nggak ini? Udah dari zaman dulu. Jadi kalau ada ada pelajaran agak ngeri nggak kira-kira kalau ada angin? Ruangan belajar yang memprihatinkan ini hanya untuk kelas 4 SD saja. Untuk kelas lain, para siswa tetap belajar di ruang kelas bangunan permanen, namun kondisinya juga tidak bagus. Selama ini belum pernah direnovasi Pak, untuk lokasi kami yang terutama di kelas 4 ini belum pernah direnovasi. Ini berapa ruangan, Bu? Untuk untuk ini ada 3 ruangan Pak. 3 ruangan. Yang sisanya kelas 1 dan kelas 2 itu bergantian. Kemudian yang kelas 3 itu menumpang di perpustakaan dan kelas 4 di swadaya masyarakat. Para guru dan murid SD Negeri 2 Sidorahayu mendesak Dinas Pendidikan, Bupati Lampung Utara, dan Gubernur Lampung
segera memperbaiki bangunan sekolah mereka supaya aktivitas belajar mengajar lebih nyaman. Dengan kondisi sekolah saat ini juga berpengaruh pada menurunnya mutu pendidikan di SD ini. Ini terbukti dari sedikitnya minat warga yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di SD ini. Jumlah pelajar di SD ini dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya 92 siswa. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.